Bab 49. Siang itu suasana di ruang kerja utama Mahindra Group terasa sangat sibuk. Tumpukan dokumen memenuhi meja besar milik Devano. Berbagai berkas kerjasama, laporan keuangan, revisi proyek, hingga proposal investasi terus berdatangan tanpa henti. Sejak resmi mengambil alih sebagian besar bisnis keluarga, jadwal Devano nyaris tidak pernah kosong. Meeting dengan klien penting, pemeriksaan laporan perusahaan cabang, penandatanganan kontrak, belum lagi berbagai keputusan besar yang harus ia ambil sendiri. Namun meski sibuk, Devano tetap terkenal sangat teliti. Ia tidak pernah asal menandatangani dokumen sebelum membacanya dengan detail. Karena itulah, siang itu ia bahkan belum menyentuh makan siangnya. Tatapan tajamnya masih fokus memeriksa sebuah dokumen investasi saat telepon kantor tiba-tiba berbunyi. Devano menekan tombol sambungan tanpa mengalihkan pandangan. "Ada apa, Intan?" Suara sekretarisnya terdengar hati-hati. "Pak, di luar ada Nona Tamara." Kening Devano langsung berkerut. "Tamara siapa? Saya cek di jadwal hari ini tidak ada janji temu atas nama Nona Tamara, Pak." Devano menutup map di tangannya perlahan. "Lalu kenapa dia bisa ada di sini?" Katanya ada pembicaraan penting tentang proyek kerjasama baru, dan dia memaksa ingin bertemu langsung dengan Bapak. Tatapan Devano langsung berubah dingin. "Saya sudah pernah bilang, jangan biarkan siapapun masuk kalau belum ada janji temu." Suara Devano terdengar tegas tanpa memberi ruang bantahan. "Saya tidak punya waktu melayani orang yang tidak menghargai aturan perusahaan." Intan langsung menelan ludah gugup. "Baik Pak, akan saya sampaikan." Telepon terputus. Di luar ruangan, Tamara mengepalkan tangannya kuat setelah mendengar penolakan itu. Harga dirinya terasa diinjak. Selama ini hampir tidak pernah ada pria yang berani menolaknya. Mentah-mentah seperti ini, apalagi dirinya datang dengan status putri pengusaha besar. Namun Devano bahkan tidak mau menemuinya. Tatapan Tamara berubah dingin. "Nalina, kalau bukan karena perempuan itu, Devano pasti tidak akan bersikap seperti ini padaku." Wanita itu akhirnya berjalan pergi dengan wajah penuh kekesalan. Sementara itu, di rumah sakit, Nalina baru saja keluar dari ruang pemeriksaan Dr. Choki. Tangannya menggenggam hasil pemeriksaan dengan gemetar. Wajahnya pucat, matanya membengkak karena menahan tangis. Sedangkan di dalam ruangan, Dr. Choki hanya bisa duduk lemas sambil menunduk penuh rasa bersalah. Baru kali ini dalam hidupnya, ia membohongi seorang pasien. Dan lebih parahnya lagi, pasien itu terlihat begitu baik, begitu lembut, begitu polos dan sangat cantik. Dr. Choki masih mengingat jelas bagaimana mata Nalina langsung berkaca-kaca saat mendengar hasil pemeriksaan palsu yang mengatakan dirinya sulit memiliki anak, bahkan kemungkinan untuk hamil sangat kecil. Kalimat itu seperti menghancurkan dunia Nalina seketika. Dr. Choki sampai hampir tidak sanggup menatap wajah wanita itu. Nalina berjalan keluar rumah sakit seperti kehilangan arah. Langkahnya lemah, pikirannya kosong, hatinya terasa sesak. Ia bahkan tidak sadar beberapa kali hampir menabrak orang lain di koridor rumah sakit. Sulit memiliki anak, kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bagaimana kalau Devano kecewa? Bagaimana kalau Mama Rani sedih? Bagaimana kalau dirinya gagal menjadi istri yang sempurna untuk Devano? Air mata kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Padahal, ia sangat ingin membahagiakan suaminya. Ia ingin memberi Devano keluarga besar yang hangat, banyak anak, banyak tawa. Namun sekarang, mimpinya terasa runtuh begitu saja. Nalina bingung harus bagaimana. Pulang ke rumah di saat hatinya tak baik-baik saja, rasanya tak nyaman. Ingin memendamnya sendiri tapi bingung. Nalina akhirnya menaiki taksi menuju kantor Devano. Sepanjang perjalanan ia hanya diam sambil memandang keluar jendela dengan mata basah. Namun sebelum tiba, Nalina buru-buru memperbaiki riasannya. Ia tidak ingin Devano melihat dirinya menangis. Begitu tiba di Mahindra Group, semua karyawan langsung menyapanya hormat. "Selamat siang Bu Nalin." Nalina tetap membalas dengan senyum ramah meski hatinya sedang hancur. Ia kemudian masuk ke lift khusus pimpinan menuju lantai tertinggi. Saat pintu lift terbuka, Nalina melihat Intan sedang sibuk memeriksa jadwal kerja Devano. Intan langsung berdiri begitu melihat Nalina. "Bu Nalin." Nalina tersenyum kecil. "Pak Devano lagi sibuk ya?" Intan mengangguk sopan. "Iya Bu, Pak Devano sedang memeriksa banyak dokumen penting. Tapi saya akan langsung menyampaikan kalau Ibu datang."
Atau ibu mau langsung masuk saja? Nalina menoleh sekilas ke arah ruang kerja suaminya. Lalu perlahan menggeleng, "Jangan, aku tidak mau mengganggu pekerjaannya." Suara Nalina terdengar pelan. Ia lalu menyerahkan sebuah lunchbox cantik. "Tolong berikan ini saja untuk suami saya ya." Intan menerima kotak itu sambil tersenyum. "Makanan favorit Pak Devano lagi ya, Bu?" Nalina tersenyum tipis. "Iya, tadi kebetulan lewat restorannya." Setelah itu, Nalina pergi begitu saja. Senyum lembutnya masih tertinggal di ingatan Intan. Namun Intan justru mulai panik. Bagaimana kalau nanti Pak Devano marah karena tidak langsung memberitahu istrinya datang? Tanpa menunggu lama, Intan buru-buru masuk ke ruang kerja Devano membawa lunchbox itu. Devano yang sedang membaca dokumen langsung mengangkat kepala. "Ada apa lagi?" Namun tatapannya langsung berhenti pada lunchbox di tangan Intan. Kotak itu sangat familiar. Keningnya langsung berkerut. "Dari mana itu?" Suara Devano berubah cepat. Intan gugup. "Tadi Bu Nalin datang." Belum sempat Intan menyelesaikan kalimatnya, Devano langsung berdiri cepat sampai kursinya terdorong ke belakang. "Kenapa kamu tidak menyuruhnya masuk?" Suara Devano terdengar panik. Detik berikutnya, pria itu langsung berlari keluar ruangan, meninggalkan Intan yang terpaku kaget. Sedangkan di sisi lain, Nalina berjalan menuju lift dengan mata yang mulai memerah lagi. Dan tanpa ia sadari, Devano sedang mengejarnya, tak mau Nalina pergi begitu saja tanpa menemuinya. Bersambung.